Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sri Ayu Wahyuni dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen dengan NPM 1009030311159. Ingin mempresentasikan dengan tema kewirausahaan yang berjudul pengaruh pembelian thrifting terhadap minat beli mahasiswa di Universitas Islam Bandung. Next. Pada hakikatnya, setiap manusia mempunyai kesempatan dalam mencapai keinginan untuk mengubah nasibnya dengan dilandasi berusaha dan kerja keras. Karena pada dasarnya manusia mampu bertindak dan melakukan sesuatu untuk meraih sesuatu yang dapat mendatangkan keuntungan. Dengan kemampuan mencari ide-ide yang kreatif, sehingga muncul kemauan dan kerja keras untuk menggali segala potensi yang dimiliki semaksimal mungkin. Banyak contohnya, dan salah satunya adalah kewirausahaan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata wirausaha merupakan gabungan dari dua kata yang masing-masing memiliki arti. Wira dapat diartikan sebagai pahlawan atau laki-laki, sedangkan kata usaha merupakan sebuah kegiatan dengan mengarahkan tenaga dan pikiran untuk mencapai suatu maksud. Maka kata wirausaha dapat diartikan sebagai seorang yang melakukan sesuatu dengan segala kemampuan untuk mencapai suatu maksud tertentu. Wirausaha tidak harus dilakukan di kalangan pekerja saja. Wirausaha bisa dilakukan di kalangan pelajar, mahasiswa, dan lain-lain. Sebagai mahasiswa, wirausaha tidak hanya dalam bentuk kata-kata, tetapi juga dalam perbuatan atau merealisasikan rencana dan ide-ide yang ada di dalam pikirannya. Rencana-rencana tersebut harus dikembangkan dan didorong oleh motivasi yang berorientasi menuju kesuksesan. Maka dari itu dibutuhkan kreativitasan untuk memprogres sesuatu yang baru. Kewirausahaan mengalami perkembangan yang cukup pesat di berbagai mancanegara. Kewirausahaan tidak hanya berperan dalam meningkatkan output dan pendapat per kapita, namun melibatkan pengenalan atau penerapan perubahan dalam struktur bisnis maupun masyarakat. Kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan ikut memiliki andil dalam mendorong praktik kewirausahaan yang pada akhirnya memunculkan berbagai penemuan produk dan jasa baru bagi konsumen. Hal ini tentunya membuka peluang kerja baru, membuka pasar baru, dan dalam jangka panjang akan mampu menciptakan pertumbuhan usaha di berbagai sektor. Dan ada definisi kewirausahaan menurut para ahli. Yang pertama ada dari Richard Cantillon. Menurut Richard Cantillon, kewirausahaan sebagai pekerjaan itu sendiri, seorang pengusaha membeli barang saat ini pada harganya tertentu dan menjualnya pada masa yang akan datang dengan harga tidak menentu. Jadi definisi ini lebih menekankan kepada bagaimana seseorang beresiko dan ketidakpastian. Yang kedua, menurut Thomas W. Zimmer, kewirausahaan adalah penerapan inovasi dan kreativitas untuk memecahkan masalah dan memanfaatkan peluang yang orang lain hadapi setiap hari. Dan yang ketiga ada dari Norman M. Scarborough. Menurut Norman, kewirausahaan adalah merupakan proses penciptaan suatu yang berbeda dengan mengabdikan seluruh waktu dan tenaganya disertai dengan menanggung resiko keuangan, kejiwaan, sosial, dan menerima balas jasa dalam bentuk uang dan kepuasan pribadinya. Next. Tujuan kewirausahaan. Tujuan kewirausahaan yang pertama dapat mendukung munculnya usaha-usaha kecil.
Suatu kegiatan kewirausahaan yang muncul pasti melibatkan banyak orang untuk mendukung berjalannya suatu usaha. Keterlibatan sumber daya manusia ini boleh diakui secara langsung atau tidak, akan membentuk karakter-karakter baru sebagai pelaku usaha. Di masa pandemi ini, banyak sektor ekonomi berhenti. Akibatnya, banyak sumber daya manusia kehilangan sumber pendapatan. Saat ini, yang dibutuhkan adalah sebuah kegiatan kewirausahaan yang berpihak pada ekonomi kerakyatan. Jika kegiatan ekonomi kerakyatan ini didukung penuh, maka lapangan kerja baru akan terbuka dan perkembangan perekonomian masyarakat juga terbantu. Yang kedua, ada kesejahteraan masyarakat terangkat. Lesunya perekonomian akibat pandemi berakibat pada meningkatnya angka kemiskinan dalam masyarakat. Namun masih adanya beberapa kegiatan ekonomi yang berjalan. Diharapkan mampu memberikan sokongan bagi perekonomian nasional. Dengan berbekal konsep kewirausahaan yang kuat, maka inovasi baru akan muncul. Dengan demikian, ruang-ruang usaha baru akan muncul sehingga menekan angka pengangguran. Dan yang ketiga, ada menumbuhkan semangat berinovasi. Ketika seorang dalam kondisi suatu tekanan tertentu, kadangkala akan memicu semangat berpikir yang berbeda dengan sebelumnya. Tidak jarang, inovasi-inovasi baru akan muncul dari kondisi yang semacam ini. Maka, jika dimaknai dengan sikap positif, pandemi ini juga memiliki peran membentuk pribadi seseorang untuk maju dalam kewirausahaan. Juga kita harus memiliki jiwa semangat, mau serta mampu untuk mengerjakan pekerjaan yang sulit dan juga penuh resiko, dan mengandalkan kemampuan sendiri dalam mengambil keputusan yang tepat. Next. Ada sifat-sifat kewirausahaan. Sifat-sifat kewirausahaan diantaranya yang pertama, ada keinginan untuk berpresentasi dan keinginan untuk berprestasi. Keinginan untuk berprestasi merupakan suatu sifat yang bersumber dari dalam diri seorang wirausahawan, yang muncul karena adanya keinginan serta dorongan untuk berdaya dalam mencapai tujuan. Seorang wirausahawan harus memiliki insting bisnis yang strategis, mampu menghasilkan keuntungan yang besar dan cepat. Yang kedua, ada keinginan untuk bertanggung jawab. Rasa bertanggung jawab yang tinggi menjadi hal penting untuk dimiliki ketika menjalankan kegiatan kewirausahaan. Sebuah komitmen terhadap suatu keputusan yang diambil ketika seorang wirausahawan membangun usaha atau memutuskan untuk menjadi wirausahawan harus dijalankan penuh dengan rasa tanggung jawab. Pertanggungjawaban ini berlaku untuk semua hal yang berkaitan dengan menjalankan suatu usaha, seperti tanggung jawab terhadap usaha yang sudah dibangun, bertanggung jawab terhadap sumber daya yang ada, serta tanggung jawab terhadap pengelola hasil usahanya. Yang ketiga ada prarasa terhadap risiko-risiko menengah. Dalam kegiatan wirausahawan, pasti memiliki berbagai capaian atau tujuan yang ingin diraih. Proses untuk mencapainya diperlukan tahapan-tahapan perencanaan kerja yang matang. Perencanaan-perencanaan ini disusun sebagai suatu strategi untuk menghadapi segala kendala yang muncul ketika usaha tersebut berjalan. Dalam menyusun rencana kerja, harus dapat diantisipasi pula risiko-risiko yang akan muncul, serta analisis terhadap penyebab kegagalan usaha atau tidak berkembangnya usaha. Yang ketiga, terdapat pemahaman pada sebuah keberhasilan. Ketika merumuskan tujuan kewirausahaan, pastinya harus diikuti dengan sebuah keyakinan yang ada di dalam diri kita. Keyakinan inilah yang menjadi semangat seorang kewirausahawan merasa mampu mencapai target yang sudah direncanakan. Sebuah percaya diri dan keyakinan bahwa apa yang telah diproduksi ini merupakan suatu produk yang berkualitas dan dapat diterima oleh masyarakat. Yang keempat, terdapat rangsangan oleh umpan balik. Dalam perjalanan suatu usaha, masuk dari berbagai pihak sangatlah diperlukan. Masukan tersebut berupa umpan balik.
Sebagai sebuah penilaian terhadap suatu produk yang dihasilkan, penilaian ini bisa bermacam-macam. Sesuai dengan apa yang dirasakan oleh pelanggan, jika umpan balik ini berupa penilaian yang baik, maka wirausahawan dapat mempertahankan atau bahkan meningkatkan kualitas dari produk yang dihasilkan. Begitu juga jika yang muncul adalah penilaian negatif, maka dengan cepat sebagai seorang wirausahawan wajib mengevaluasi diri dan memperbaikinya agar sesuai dengan keinginan atau sesuai dengan selera pelanggan. Dan yang terakhir, terdapat aktivitas energi. Seseorang wirausahawan harus memiliki semangat yang tinggi. Hal ini dibutuhkan untuk menunjang segala proses aktivitas usaha yang telah orientasi di masa depan. Dalam merencanakan sebuah usaha, diharapkan tidak hanya untuk jangka pendek saja, tetapi harus berorientasi pada jangka panjang. Bukan hanya masalah waktu, tetapi juga kecenderungan terhadap inovasi. Juga kecenderungan yang dibutuhkan oleh masyarakat pada masa pandemi itu. Wawasan untuk mampu merespon peristiwa-peristiwa yang muncul juga harus dimiliki oleh wirausahawan dibangun. Next. Terdapat jenis-jenis kewirausahaan. Yang pertama ada usaha retail. Usaha retail merupakan jenis usaha yang tidak pernah ada matinya. Usaha ini juga disebut sebagai penjualan secara langsung kepada konsumen. Usaha ini boleh dibilang merupakan bisnis usaha yang minim risiko, karena persaingannya terjadi hanya sebatas antara retail. Yang kedua ada startup bisnis. Jaringan internet saat ini bukan lagi menjadi barang mewah. Jaringan internet menjadi kebutuhan sehari-hari. Dengan menggunakan ponsel yang cerdas, kita dapat melakukan kegiatan ekonomi atau usaha melalui ponsel kita. Inilah yang disebut sebagai industri digital. Di masa pandemi ini, usaha melalui startup digital menjadi metode yang paling dipilih oleh para pelaku usaha, baik pada skala rumahan, hingga pada beromset ratusan juta rupiah per hari. Yang ketiga ada industri kreatif. Pemerintah dalam beberapa tahun terakhir ini mendorong kaum muda yang memiliki kreativitas agar dapat memberi sumbang dalam industri kreatif di Indonesia. Industri ini murni hanya mengandalkan kreativitas anak-anak muda yang mampu menjawab peluang dan berkembang sesuai dengan keinginan pasar. Next. Selanjutnya ada definisi thrifting. Apa itu thrifting? Thrifting adalah sekumpulan barang milik seseorang yang sudah tidak terpakai lagi, kemudian barang tersebut dijual dan bisa digunakan oleh orang lain. Istilah thrifting mungkin tidak asing lagi bagi para pecinta retro. Bagi beberapa kalangan, thrifting adalah budaya populer yang melampaui faktor kebersihan. Namun di Indonesia, thrifting kini memiliki basis penggemarnya sendiri. Banyak orang yang menganggap thrift sebagai barang bekas, namun pemahaman ini tampak kurang tepat. Dalam kamus, thrift adalah aktivitas belanja yang tujuannya agar harga barang dan tidak semua selera pasar saat ini. Selain itu, arti berhemat bisa juga disebut dengan aktivitas membeli barang bekas, asalkan bukan berarti kualitas barang yang dijual kurang baik. Di sisi lain, barang yang dijual di toko barang bekas biasanya dalam keadaan baik dan berkualitas terbaik. Nah, barang yang dijual di toko barang bekas sering disebut pre-loved. Konsep thrifting dalam mendukung gerakan 0 sampai ini disambut baik oleh banyak kalangan, terutama kaum muda. Namun, meski sering mendengar kata ini, banyak anak-anak muda masih salah paham tentang thrifting. Berikut ulasan dan manfaat thrifting. Barang thrifting yang paling populer adalah pakaian. Banyak penggemar OOTD yang terinspirasi dari pakaian dan melihat bahwa busana modis tidak hanya berasal dari barang mewah dan berharga mahal. Namun,
Barang tersebut juga bisa didapatkan dengan hemat. Dari sudut pandang pemakaiannya, tidak hanya keren, tapi barang-barang hemat biasanya terlihat menarik, unik, dan tidak ada di pasaran. Kalaupun beruntung, pembeli bisa menemukan produk branded dengan harga yang sangat terjangkau. Keunggulan keunggulan berhemat lainnya adalah karena pemilik sebelumnya telah membuktikan bisa membuat pakaian lebih awet dan tidak mudah rusak. Pembeli juga harus bisa menemukan barang langka. Bahkan pembeli bisa mendapatkan produk edisi terbatas yang sudah tidak bisa diproduksi lagi. Next. Thrifting dibagi menjadi dua. Yang pertama ada thrift. Thrift adalah barang bekas atau barang yang berasal dari barang impor. Karena produk thrift adalah produk bekas, kondisi tidak 100% stabil. Namun, tidak jarang kita menemukan barang bekas yang masih terlihat seperti baru. Biasanya, thrift hanya ada satu item. Jadi, buat yang suka banget sama thrift, kamu bisa coba thrift menemukan thrift item. Jika Anda ingin mencoba metode berhemat yang lebih menantang, maka Anda benar-benar harus langsung mencoba mengirimkan thrifting ke pasar barang bekas. Dan yang kedua ada thrift shop. Pada saat yang sama, thrift shop adalah pasar atau wadah untuk menjual barang bekas. Ada terlalu banyak toko barang bekas yang bisa kita temukan secara online atau offline. Thrifting bukanlah hal yang luar biasa, bahkan kita bisa mendapatkan barang dengan harga yang sangat terjangkau. Next. Tips dan trik thrifting. Hal pertama yang harus dilakukan sebelum thrifting adalah meneliti toko barang bekas yang akan dikunjungi. Pembeli dapat merekomendasikan dari toko barang bekas di internet atau dari kerabat. Riset harga juga sangat penting dibandingkan dengan harga-harga di toko. Sebelum membeli suatu produk, jangan lupa untuk selalu memperhatikan kualitas produknya. Harap periksa dengan cermat agar tidak menyesali kerusakan yang ditemukan dengan pembelian tersebut. Setelah pembeli membeli barang yang ditemukan, yang terbaik adalah membersihkannya terlebih dahulu karena barang yang dibeli adalah barang bekas. Coba bersihkan dengan bersih dan cermat. Next. Cara memulai dan menarik minat penjualan thrifting. Yang pertama, ada mencari supplier barang hemat dari marketplace. Untuk mendapatkan supplier thrift shop di luar negeri, cara yang paling umum dilakukan dengan mencari lewat marketplace. Di marketplace ini sudah sangat banyak supplier yang terjual barang second import berkualitas. Yang kedua, ada mencari distributor thrift dari luar negeri. Anda bisa mencoba mencari beberapa situs untuk menemukan distributor barang bekas branded dari luar negeri. Kemudian Anda menghubungi dan menjalin kerjasama, namun Anda juga harus memastikan barang tersebut sesuai dengan apa yang Anda cari. Dalam barang bekas itu tersendiri, tidak selalu produk apa saja, tetapi Anda bisa menjual sepatu, jaket, dan beberapa merek lainnya di thrift shop Anda. Yang ketiga, ada mengikuti pameran barang atau produk impor. Untuk mendapatkan supplier thrift shop luar negeri, Anda bisa mengikuti pameran atau event barang impor. Biasanya melalui acara tersebut, para pengusaha barang-barang impor akan menawarkan produk impor yang berkualitas. Termasuk ada juga yang menawarkan barang bekas yang masih layak dipakai dari luar negeri. Yang keempat, ada bergabung dengan komunitas impor. Selanjutnya, Anda bisa bergabung dengan komunitas impor. Dengan bergabungnya komunitas seperti ini, Anda tidak hanya mendapatkan barang impor saja, Anda bisa membangun relasi untuk memulai menjadi importir itu sendiri. Yang kelima, ada mencari supplier barang bekas ternama di Indonesia. Jika Anda merasa sulit untuk mencari di marketplace atau mencari sendiri barang bekas dari luar negeri, Anda bisa
mencari supplier barang bekas di Indonesia. Selain itu, Anda bisa mencari supplier baju bekas Cina tangan pertama untuk memasok bisnis thrift shop Anda. Saat ini sudah banyak yang menjadi supplier barang bekas di Indonesia. Salah satunya adalah Bandung. Selain itu, hanya Anda bisa mencari supplier barang bekas yang menjual dalam paket usaha. Next. Cara memulai bisnis bagi pemula. Yang pertama ada memahami gambaran yang jelas mengenai usaha thrifting. Hal pertama yang mesti kamu lakukan untuk memulai usaha thrift dengan mencari tahu apa itu usaha thrift itu sendiri. Mulai dari definisinya, dengan membeli produk yang mana, hingga meriset beberapa thrift shop yang ada di sosial media. Hal ini penting dilakukan agar kamu punya gambaran dan bagaimana cara menjalankannya. Jika langkah pertama saja malas dilakukan, bagaimana sobat bisa bertahan dan mencari strategi supaya untung dalam menjalankan usaha thrift kita nanti? Karena seperti usaha pada umumnya, usaha thrift ini memiliki target market yang harus didapatkan karena tren penjualan tersendiri. Jadi jangan sampai melewatkan langkah pertama ya. Dan yang kedua, memasang niat dan tekad yang kuat. Keberhasilan untuk melakukan suatu selalu didasari oleh niat dan tekad yang kuat. Tanpa niat, kita akan sulit melakukan hal apapun. Oleh karena itu, kita juga perlu niat untuk memulai usaha thrift atau produk dari thrift ini. Karena usaha ini perlu dijalankan seserius keuntungan yang diharapkan. Niat dapat diwujudkan dengan mempersiapkan modal awal. Tidak perlu banyak. Yang penting usaha yang kamu jalankan tetap diperhitungkan. Kerealistisan dan rencana jangka pendek, menengah, serta panjang. Lalu cari produk-produk thrift baik secara online maupun offline. Melaundry dan mencuci foto produk lalu posting di media sosial. Dan yang ketiga ada membuat perincian modal. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa salah satu bentuk dari niat adalah menyiapkan modal. Tidak hanya sekadar menyiapkan uang sekian rupiah saja, tapi kamu harus tahu modal tersebut digunakan untuk apa dan produk thrifting seperti apa saja yang akan dipilih. Misalnya, modal awal untuk produk dan juga pengemasan ataupun packing. Berdasarkan pengalaman dari pengusaha yang sudah sukses di bidang ini, modal awal untuk membuka usaha thrift sekitar 500.000 sampai 1 juta. Biasanya ada paket usaha produk thrift yang bisa dibeli dengan modal tersebut. Jika itu baju, ada yang isinya khusus kemeja saja, kardigan, rajut, atau campuran. Yang ketiga ada fokus pada segmentasi konsumen tertentu. Ada banyak sekali segmentasi dari konsumen yang ditujukan bagi pasar thrifting. Dan bagi pemula, kamu sebaiknya fokus pada satu segmen produk terlebih dahulu. Misal, bila kamu suka dengan dunia K-pop, maka kamu bisa menjual pakaian atau barang thrifting branded dari Korea untuk dijual kepada para penggemar girl boy band atau girl band di Indonesia. Yang selanjutnya, mengerti tentang keautentikan produk. Tips ini adalah untuk kamu yang ingin membuka usaha thrift khusus produk luxury atau branded. Kamu harus paham betul atau berpartner dengan klien yang bisa membedakan mana produk yang asli atau palsu. Karena inilah salah satu kunci sukses dari berusaha produk thrifting branded. Jika tidak ada partner dan kamu belum bisa membedakannya, maka solusinya adalah belajar. Bahkan hanya dengan lewat Google saja, kamu bisa belajar membedakan produk asli dan palsu. Kuncinya ada pada niat. Lalu jika kamu ingin menjual produk thrifting branded, pasti juga tentang kondisinya, karena semakin bagus kondisinya akan semakin tinggi harganya. Yang terakhir ada mempersiapkan dan menghadapi segala kendala dan risiko. Seperti usaha lainnya, usaha thrift juga pasti menghadapi kendala sendiri. Misalnya sulit mencari produk, atau dapat produk dari harganya kurang cocok, atau malah dari segi harga oke tapi kualitasnya kurang.
Belum lagi jika kamu membeli produk thrifting secara online, kamu harus membawa produk yang sangat banyak dan berat, sehingga mempersiapkan alternatif solusi untuk mengatasi hal-hal semacam ini sebelum kamu membeli produk. Misalnya mencari tahu bagaimana minimal kualitas produk yang ingin kamu jual dan harganya. Next. Kajian Islam. Bekerja dan berusaha termasuk berwirausaha boleh dikatakan merupakan bagian tak terpisahkan di kehidupan manusia. Karena keberadaannya sebagai khalifah di bumi dimaksudkan untuk memakmurkan bumi dan membawanya ke arah yang lebih baik. Wirausaha identik dengan wira swasta, sehingga wirausahawan dapat disebutkan sebagai orang-orang yang pandai dan berbakat mengenai produk baru, menentukan cara produksi baru, dan menyusun pedoman operasi, memasarkannya, serta mengatur dan pemodalan operasinya. Adapun entrepreneur adalah seorang yang memiliki kombinasi unsur-unsur kewirausahaan internal, mengelola dan berani menanggung risiko untuk memanfaatkan peluang usaha dan menciptakan suatu yang baru dengan keterampilan yang dimiliki. Berikut ini merupakan ciri-ciri watak dalam seorang wirausaha. Dalam Islam, setiap muslim harus berusaha dengan keras agar dapat menjadi tangan di atas daripada tangan di bawah. Artinya lebih baik mampu membantu dan memberikan sesuatu kepada orang lain dari hasil jerih payahnya daripada meminta-minta. Bagaimana bisa membantu orang lain jika untuk memenuhi dirinya sendiri saja tidak mau berusaha kerja keras? Seseorang akan dapat membantu sesama apabila dirinya telah berkecukupan. Seseorang dikatakan berkecukupan apabila ia mempunyai penghasilan yang lebih. Seseorang akan dapat mendapatkan penghasilan yang lebih jika berusaha dan bekerja keras dengan baik. Karenanya dalam bekerja harus disertai dengan etos kerja. Islam mencela orang yang mampu secara fisik dan psikis dan mampu untuk bekerja tetapi tidak mau berusaha keras. Seorang muslim harus dapat memanfaatkan karunia yang diberikan Allah dan berusaha berupa kekuatan dan kemampuan diri untuk bekal kehidupan di dunia maupun di akhirat. Dalam melakukan suatu usaha, di samping harus mempunyai etos kerja yang tinggi, seorang muslim harus mempunyai jiwa wirausaha agar usaha berkembang dengan baik, tidak mengalami kerugian karena pada hakikatnya kewirausahaan adalah meningkatkan kualitas hidup seorang dengan mewujudkan gagasan inovatif dan kreatif. Inovatif adalah bertindak melakukan sesuatu, sedangkan kreatif adalah memikirkan sesuatu. Allah memerintahkan agar semua muslim berusaha melakukan usaha apa saja yang dan di mana saja sesuai dengan ilmu dan keterampilan yang dimiliki sesuai dengan syariat Islam. Ilmu termasuk dari bagian dari agama. Ini berarti berpegang teguh pada ilmu sama halnya berpegang teguh dengan agama. Jika ingin mendapatkan sesuatu yang baik, maka harus berpegang teguh dengan agama dan ilmu. Sedangkan agama mengajarkan bahwa dalam melakukan usaha atau mengembangkan modal tidak melampaui batas sesuai Al-Quran, As-Sunnah, Ijma, dan Qiyas. Next. Kegiatan ini kami lakukan agar mendapatkan pengalaman dan pembelajaran untuk menjadi wirausaha. Kegiatan ini merupakan kegiatan dapat bermanfaat bagi mahasiswa, khususnya kami. Karena dengan melakukan kegiatan ini, kami mengetahui bagaimana cara menawarkan dan memasarkan suatu produk dengan baik. Dilihat dari hasil analisis data di atas, hampir seluruh mahasiswa-mahasiswi Universitas Islam Bandung banyak menggunakan pakaian dari thrifting. Dengan harga terjangkau, kita tetap bisa bergaya dengan modis.
Memilih barang yang akan kita beli harus diteliti agar mendapatkan hasil yang memuaskan. Dan dilihat dari analisis di atas, banyak mahasiswa yang tertarik dan terjun ke dunia kewirausahaan dengan memulai bisnis kecil-kecilan, dilandasi visi dan misi dan tekad yang kuat menjalankan usaha. Jatuh bangun di dalam memulai bisnis ini sudah biasa. Dan tantangannya yaitu bagaimana kita bisa tetap konsisten dalam menjalankan kewirausahaan disertai iman, doa, ikhtiar, dan tawakal agar semua bisa berjalan dengan baik dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.